Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم صدق الله رسوله الكريم. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustaz Zubaidi Sudarmanto, yang kami hormati para sepuh, para alim ulama, para orang tua kami, para guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa ta'zim kami yang sempat hadir kita, diberikan umur kita, bisa membersamai hidup kita untuk hadir tepatnya di hari ini, hari Ahad tanggal 2 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita dengan segala kenikmatan iman, Islam, sehat lahir dan batin. Dan semoga Allah atawil umurana ya Allah, berkahilah ya Allah umur kita semuanya masuk bulan suci Ramadan ini. Wasahih jasadina, diberikan sehat lahir dan batin. Waktu hajatina ya Allah ya Allah, kabulkanlah niat hajat kita. Dilindungi Allah, diberi keselamatan suami yang bekerja, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari puasa kita yang kedua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan selalu kepada suri dan kita. Qul kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga, para zuriatnya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang bersama kita semua tetap yakin dan istiqomah hingga kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Kami sapa terlebih dahulu, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini materi kami akan menyampaikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para mufassir, yaitu tafsir tahlili, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, betapa panggilan Allah Ta'ala kepada kita, yaitu
Wahai hamba-hambaku yang beriman, ketika kita dijelaskan bahwa disebutlah kita bapak-bapak, ibu-ibu yang berada kita di sini, meluangkan waktu, terpilihlah kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, berpuasa kita dengan kewajiban ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu. Tandanya Bapak Ibu itu adalah al-iman, kata Rasulullah, fi qauli, diucapkan melalui lisan ini, dengan lidah ini, lalu ditasdikkan fi qalbi, di dalam hati qalbu ini. Itulah niat di dalam hati, innama a'malu binniyat. Ya Allah, hamba beriman. Lalu kita niat dengan sujud ini dengan bahagia, dengan gembira, dengan senang, ya Allah, berpuasa di bulan suci Ramadan. Semuanya ini adalah karunia dari Allah. Kita untuk mengulang, untuk mendapatkan yaitu ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dengan Rahman Rahim, dengan kasih sayang Allah. Berarti apa kata para mufassir menjelaskan, si hamba dari kita terpilih dengan berjuang kita, waktu kita malam hari tidur sudah dikurangi, kita yang bekerja waktu kita tetap beraktivitas, mendidik jiwa kalbu ini, yaitu mendidik secara rohani. Di dalam rohani kita ini mendidik kita, Bapak Ibu, merasakan Pak Ibu. Ada kalanya kata baginda Rasulullah, para ulama menjelaskan bahwa ada seorang hamba Allah yang fakir, yang miskin, yang yatim, yang piatu. Mereka ada kali makan hari ini, tetapi besoknya tidak makan. Makan hari ini ketika merasakan di dalam hatinya, ya Allah, bekerja dia pagi baru dapat sore harinya. Seperti itulah kata baginda Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa puasa itu merasakan bahwa ketika kita seorang hamba Allah berpuasa, ada hamba Allah ketika diuji melalui perekonomiannya, ada kalanya mereka makan dapat hari ini, besoknya mencari lagi. Seperti itulah Pak, yang didapatkan kepada kita seorang hamba Allah, merasakan apakah dari kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, apakah keluarga besar kita. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para mufassir menjelaskan pula, ketika yang kedua setelah melatih jiwa, yaitu yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu kita ini, mengendalikan dari keinginan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, keinginan anak-anak kita, Pak, pagi, siang, nanti sore kamu pengen apa ya? Nanti kamu ketika buka pengen apa ya? Memberikan motivasi. Kalau bahasa kita memberikan reward, Pak ya. Nanti puasa ya Kak ya. Nanti pas ketika terakhir 30 hari, tepatnya kita 30 hari di tahun ini, nanti dapat reward, dapat sesuatu dari ibu, THR. Apakah sesuatu ini memberikan motivasi ketika tingkatan dasar anak-anak, Pak? Tetapi ketika kita sudah di atas umur 30, 40 tahun, 50, 60, 70 tahun, maka tingkatan ketika kita berpuasa, apa para ulama menjelaskan, tidak hanya puasa si hamba tersebut menahan dengan yaitu rasa dahaga dan rasa lapar saja, tetapi ia berpuasa, hatinya pun diperpuasakan. Ya Allah, hamba berpuasa hanya keinginan untukmu ya Allah, mohon ridhomu ya Allah. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW menjelaskan, man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita, tingkatan umur kita, faktor usia kita, berpuasa kita, man shoma Ramadan. Apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, karena mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban artinya hanya mengharap ridho Allah. Tiap kegiatan kita ketika kita berpuasa, ya Allah, ketika kita sholat tarawih, sholat witir, sholat malam, sholat qabliyah rawatib, qabliyah ba'diyah, sholat duha, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengharapkan pahala darimu ya Allah ya Rabb. Semoga niatkan dalam hati kalbu kita menjadikan nantinya penyaksian kita di akhirat nanti. Maka tiap-tiap kita hadir di majelis taklim seperti ini. Apa kata baginda Rasulullah? Inilah yang disebut Raudatul Jannah, Bapak Ibu rahimakum. Surga yang ada, kata baginda Rasulullah, di dunia ini ketika kita duduk di majelis taklim. Diberikanlah dengan sayapnya di dalam sejarah kitab Riyadhus Shalihin bahwa para malaikat-malaikat Allah mengibaskan sayapnya ikut hadir. Di dalam satu sejarah tersebut betapa para malaikat Allah yang berdoa untuk hadir, berwirid berzikir ketika siang rohani. Waktu ketika kita belum puasa, makan, minum jasad ini. Tetapi ketika kita di bulan suci Ramadan rohani ini, hauslah, laparlah dengan keilmuan, dengan selalu ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersalawatkah, bertasbihkah, maka hati ini disiramlah seperti air Bapak Ibu rohani kita ini terus menerus menjadi kuatlah jasad ini, bersihlah lahir tadi, bersihlah batin ini dengan adanya berpuasa seperti ini. Maka tiap-tiap ketika seorang hamba Allah berpuasa, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah tingkatan berpuasa si hamba tersebut, yaitu tingkatan hamba Allah yang awam. Ia hanya berpuasa ketika ia berpuasa menahan haus dan lapar saja. Yang kedua, apa kata Imam Al-Ghazali? Yaitu tingkatan hamba Allah yang kedua, tingkatan hamba Allah yang berpuasa khawas. Karena dia berpuasa bukan hanya dengan menahan haus, dahaga, lapar, tetapi hatinya dijauhkan dari lisannya ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah, ucapan-ucapan yang tidak berkah dan manfaat. Diam tetapi ingat zikir kepada Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Tingkatan yang ketiga adalah menurut Imam Al-Ghazali yaitu khawas bil khawas. Tingkatan seorang hamba Allah ketika ia berpuasa, yaitu si hamba tersebut berpuasa dihilangkan dengan adanya di dalam hati, ya Allah hamba berpuasa karenamu ya Allah, jauh dari sifat-sifat kepada Allah. Tingkatan yang ketiga adalah menurut Imam Al-Ghazali yaitu khawas bil khawas. Tingkatan seorang hamba Allah ketika ia berpuasa, yaitu si hamba tersebut berpuasa dihilangkan dengan adanya di dalam hati, ya Allah hamba berpuasa karenamu ya Allah, jauh dari sifat-sifat penyakit rohani Bapak Ibu rahimakumullah, penyakit hati, penyakit ini, penyakit dengki. Di dalam hati dibersihkan dengan cara berpuasa seperti ini. Ketika ada seorang hamba Allah, Rasulullah SAW di dalam sejarah menceritakan, wahai ya Rasulullah, bagaimana ketika saya berpuasa? Buang-buang Pak, hawa emosi cepat tinggi Pak, hati-hati kalau kita bermotor Pak, naik mobil Pak, apalagi Pak, naik sikil itu Ustaz, berjalan berjalan kaki Aku lewat motor, pas hujan tok, kemudian kalau kita emosi gitu Pak, dia motor lagi tidak keluar dulu,
seperti itulah menguji itu. Seperti itu anak-anak itu. Nah, ingat dari sekolah Bapak Ibu nulis di buku sholat zuhur, asar, anak tadi capek itu. Nah, bangun sudah sholat zuhur belum, sudah sholat asar belum. Seperti itu kita mendidik. Apa kata baginda Rasulullah hadisnya? Madrasah ketika pendidikan itu yaitu dari rumah fil baiti dulu, dari rumah kita. Ingat sholat dulu seperti anak-anak kita seperti baru sholat, ya sholat dulu, sudah sholat baru tidur lagi. Sudah asal seperti itu, nah sudah sholat dulu seperti itu Pak. Terkadang kita ingatkan kepada anak-anak kita. Maka pendidikan yang pertama dari rumah ini, al-ula madrasatul ula, ketika pendidikan yang pertama menumbuhkan di dalam hati kolbu anak. Dan ingat Pak, nanti anak-anak dulu bapak, ayah saya, bapak saya ngajak ke masjid sholat jamaah. Dulu bapak saya ketika saya sudah masih kecil ingatkan untuk sholat. Tuh, seperti nanti anak-anak kita ingat Pak itu Pak. Seperti itu pendidikan itu kepada anak-anak kita. Maka ketika yang selanjutnya yang kedua adalah setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alaikumusya berpuasa, maka selanjutnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maka mengingatkan kepada kita bahwa ketika kewajiban itu berpuasa sebelum umat baginda Rasulullah SAW itu berpuasa. Siapakah itu Bapak Ibu? Yaitu umat Nabi Allah Daud alaihissalam. Bagaimana cara mereka berpuasa Pak Ibu? Hari ini puasa, besok tidak puasa. Besoknya lagi tidak puasa, besoknya puasa lagi. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Umat terdahulu Nabi Allah Daud alaihissalam. Maka dari itu ketika sepanjang ajaran Nabi Allah Daud itu berpuasa terus-menerus Pak. Tetapi kalau kita umat baginda Rasulullah SAW, terkadang 1 bulan tahun ini 30 hari. Tahun kemarin Pak 29 hari. Tahun kemarinnya 30 hari seperti itu. Untuk melatih apa secara kesehatan kita? Yaitu kesehatan zahir dan batin kita. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kami puasa, badannya turun Pak, baru sehari Pak, nak 2 hari, nak turun 1 kilo Pak. Pak Ustaz kami sudah inilah Pak, memberikan kesehatan batinnya, zahir batin kita. Ketika seorang hamba Allah berpuasa, maka dari pori-pori makanan ini Pak, yang sudah ada, memakan makanan yang sudah ada di dalam diri kita ini. Maka ketika kita berpuasa, hamba-hamba Allah yang terdahulu berpuasa, untuk apa tujuannya? Apa kata Allah? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk bagi hamba tersebut agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa inti takwa? Para ulama menjelaskan takwa itu adalah tiap-tiap ketika kita bermunajat dengan berusaha senantiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan. Arti bersungguh-sungguh bermujahadah Pak Ibu. Jadi dengan puasa ini kita mujahadah, sungguh-sungguh dibuat jadwal Pak dari awal Pak. Satu, persiapan ilmu. Oh nanti ketika kita sholat tarawih, sholat witir Pak, bersungguh-sungguh bermuhajah. Jangan Pak dengan anak-anak ramai sudah kumpul warung saudara makan Pak, semuanya ada Pak di meja. Ada makanan sirupnya, ada makanan yang manisnya, ada yang nasinya, lengkap Pak. Ada kata Ipin dan Upin anak-anak ini, mana ya Pak Ibu ayam gurihnya katanya, seperti itu Pak ya. Maka ketika pada itu nafsu tadi Pak, siang hari sore ingin makan banyak, tetapi ketika sudah ada sekali 2 kali, ketika kita sudah suapan ke mulut, rasanya ya Allah kenyang Pak. Inilah Pak keinginan menahan hawa nafsu, keinginan kita ini. Maka ketika seorang hamba Allah menjaga ini dengan keilmuan tadi, mengaturlah
kita Pak dari saat ini masih 2 hari berpuasa ini, malam hari kenikmatan makanan minum. Ketika di pagi siang sore kita sudah menahan diri nanti dan hawa nafsu kita. Maka ketika seorang hamba Allah dijelaskan oleh Allah Subhanahu di dalam ayat surah Al-Baqarah tersebut, Ustaz sakit orang tua kami, berarti ketika dia sakit usianya sudah sepuh, tidak diwajibkan ketika ia berpuasa karena sakit. Tetapi ketika ia sudah sepuh, maka ada puasa, dibayar puasa tersebut. Yang kedua, ketika ia berjalan di luar lebih dari 80-85 km, rumah membawa bayyati jannati, membawa surga damai bahagia untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala memberikan ridho dan keberkahan bagi kita semua. Kita istighfar sebelum berdoa sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Untuk berkatnya kami mohon guru kami untuk Ustaz. Astagfirullahaladzim, 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 innallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina walina wa akhirin wa sallam wa wa ta'ala sahabati Rasulillah Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u annahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abiduka wa nahnu ala nahtika wa radika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na naqumu laka bi ni'matika 'alaina wa naqumu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta as'aluka illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'al khazna idza syi'ta sahlan. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mega kajian juga menyampaikan kepada kita Ustaz Ahmad Nasri. Semoga saya sampaikan apa bermanfaat dalam berkata. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini juga keluarga kita di rumah yang sempat hadir mendapat barokah rahmat kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengucapkan alhamdulillah dan salam kepada Allah kami mohon ampun dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.